kami tidak memuliakan nama Tuhan, kami tidak sungguh-sungguh. Kami mohon ampun Bapak, sucikan dan kuduskanlah kami. Dan kami percaya bahwa pengampunan telah Tuhan berikan bagi kami, maka tidak ada lagi yang namanya penghalang bagi kami untuk menerima setiap berkat Allah melalui firman Allah yang akan kami baca, kami dan akan kami renungkan. Mohon urapan Roh Kudus Tuhan memberkati hamba-Mu yang terbatas ini Tuhan, dan mengurapi juga umat-Mu Tuhan. Biar kiranya Roh Kudus Tuhan juga menerjemahkan dengan bahasa yang sederhana, sehingga kami semua mengerti firman Tuhan dan kami menjadi pelaku firman Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, bersabdalah kami sambut berkat firman Allah ini dengan pengucapan syukur dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih, silakan duduk kembali. Shalom. Damai di hati. Ya, baik Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, saya sebagai Gembala Sidang mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kita semua para orang tua yang boleh mendukung anak-anak muda untuk boleh mengikuti kegiatan Pekan Pemuda di Getsemani Tombak. Ya, persiapan sangat-sangat minim Bapak Ibu, sangat-sangat minim. Ketika kami pulang dari Pekan retreat anak sekolah minggu hari Jumat, hanya hari Sabtu yang merupakan full latihan anak muda. Minggu mereka tampil dengan seadanya, dan tidak menyangka Bapak Ibu bahwa anak muda biasanya kegiatan anak muda kita di Posin, yang maksudnya dari Posin, rombongan Posin ikut angkat pekan, ya paling banyak hanya satu piala, gitu ya, satu penghargaan dari Tuhan untuk kita. Tetapi bersyukur untuk di Getsemani Tombak tahun ini kita bawa 3 penghargaan Bapak Ibu. Boleh berikan tepuk tangan Bapaknya semua. Ya, kita diberikan 3 penghargaan. Yang pertama juara 1. Ini betul-betul mungkin pencapaian terbaik di tahun 2025 buat kita Posin, ya. Tuhan sangat baik. Tahun 2025 ini anak-anak muda Amki dapat 3 piala. Juara 1 Amki Ambassador yang diwakili oleh Yudi dan Dita, ya, sangat luar biasa. Yang kedua juara 2 Tamborin, ya, dan yang ketiga juara 3 trio. Padahal trio kemarin kami nggak tampil, gitu ya. Duet yang tampil tapi akhirnya nggak dapat, ya. Kemudian juara 4 Bapak Ibu tapi tidak dikasih piagam, tapi pengembangan di atasnya juara 4 CTA, ya. Juara 4 CTA itu Sane, Vina, dan Juit, ya. Sedangkan yang trio Kukung, Vera, dan Niko, ya. Tamborin yang kemarin mereka tampil Bapak Ibu. Bagi Pak Gembala Bapak Ibu itu suatu penghargaan dari Tuhan Yesus, ya. Penghargaan dari Tuhan Yesus memang karena bagi Pak Gembala saingannya sangat kuat untuk saingan sedaya kata Napina Bapak Ibu. Tapi kami dipercayakan untuk mendapatkan penghargaan itu sangat luar biasa. Dan Pak Gembala hanya mengatakan, Bapak Ibu, Pak Gembalanya mengatakan bahwa Posin punya bakat, punya talenta, punya potensi. Amin. Amin Bapak Ibu. Bukan bakal Pak Gembala. Ingat ya, bukan bakal Pak Gembala, tapi memang tidak bisa dipungkiri. Pemimpin juga berpengaruh di dalam kemajuan akan setiap suatu gereja ataupun kemajuan sebuah kampung. Ya Pak Kades ya, sangat berpengaruh Bapak Ibu, tidak bisa dipungkiri. Tetapi namanya berbicara tentang bakal, Pak Gembala hanya mengatakan itu bakal Tuhan. Amin. Amin Bapak Ibu. Itu semua karena Tuhan Bapak Ibu, bukan karena Pak Gembala, bukan karena Pak Kades, bukan karena Bapak Ibu. Karena Tuhan menggunakan Pak Gembala, menggunakan Pak Kades, menggunakan kita semua. Maka saya katakan Posin ini punya potensi yang sangat luar biasa. Hanya tergantung kita Bapak Ibu. Amin. Tergantung kita. Bagaimana kita mau untuk mengembangkan potensi yang ada. Betul Bapak Ibu? Tergantung kita. Ya. Maka Bapak Ibu kita sekarang Bapak Ibu jemaat Tuhan Bapak Ibu dalam gereja, betul ada Bapak Ibu jemaat yang memang mungkin ya dikatakan manja, ada harus diimang-imang dulu, harus dininabobokan dulu supaya ikut apa segala macam. Tetapi Bapak Ibu belajarlah untuk menjadi jemaat yang dewasa. Dan berapa tahun kita posisi Bapak Ibu berdiri? 50 tahun lebih.
Dah Tuhan. Nah agi jadi anak biak. Harusnya usia sebiak. Harusnya dah semakin hari semakin dewasa, amin. Tidak semakin merajo, amin. Hello, amin. Iya, semakin dewasa tidak semakin merajo, amin. Iya. Ketika ditegur, yes Pak Gembala, yes Tuhan Yesus, nada semakin maju, amin Bapak Ibu. Ya harus Bapak Ibu, ya. Dan berapa lama Bapak Ibu dengan Tuhan? Dasua. Ya. Maka Bapak Ibu, inilah dia bagaimana saya kagum kepada Tuhan Yesus yang memang yang merupakan sumber segalanya dalam kehidupan kita jemaat Tuhan Bapak Ibu. Dan pos ini ternyata memang punya potensi yang sangat besar. Pintar, bakatnya luar biasa. Tapi memang tidak bisa dipungkiri, sekali lagi Pak Gembala katakan, tidak bisa dipungkiri pengaruh dari seorang pemimpin itu sangat besar bagi jemaatnya ataupun bagi dalam kampungnya, sangat besar Bapak Ibu. Maka sebelum kita menjadi pemimpin yang besar, mari kita belajar untuk menjadi pemimpin yang kecil dalam keluarga dengan baik. Amin Bapak-bapak, Mama-mama. Iya. Ya. Kita pasti akan diberkati Bapak Ibu, kita pasti akan berhasil. Ya. Jadi puji Tuhan, pemuda boleh diberkati Tuhan sehingga mereka boleh pulang dengan baik, ya. Dan kadang Pak Gembala akan ngagam Bapak Ibu, nanti Pak Gembala akan bahas di khotbah. Ya, Pak Gembala akan bahas di khotbah. Baik, Bapak Ibu, pembacaan firman Tuhan kita hari ini dalam Yohanes 15. Tolong tampilkan di layar LCD, sudah ada di situ. Yohanes 15 mulai ayat 9, 10, 11, 12. Bang Pukung tolong baca. Silakan Bang, Yohanes 15 9, ya 9. Bapak Ibu lihat. Silakan 10, 11, 12. Lembaga kita memberi perintah supaya saling mengasihi. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. 10. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. 11. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. 12. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Iya, baik Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada bulan yang lalu kita boleh belajar dari tema seri khotbah, yaitu gereja yang dikuasai Roh Kudus. Dan dalam minggu terakhir, minggu yang lalu, gereja yang dikuasai oleh Roh Kudus, salah satunya dampaknya adalah gereja yang menghasilkan buah roh. Betul Bapak Ibu? Gereja yang menghasilkan buah roh. Dan minggu ini, hari ini kita akan belajar Bapak Ibu, bagaimana sebagai orang percaya kita akan belajar tentang seri-seri buah roh. Ya, buah roh cuma satu. Ya, Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Buah roh cuma satu, tapi punya rasa 9. Manifestasinya 9. Dan minggu ini kita akan belajar tentang salah satu manifestasi, salah satu rasa buah roh itu adalah kasih. Ya. Bapak Ibu, kalau berbicara tentang kasih, Pak Gembala sudah sering kali mengkhotbahkan ini. Ya, tapi Pak Gembala mau mencoba untuk mengingatkan kita kembali tentang namanya kasih. Dalam kehidupan manusia, Bapak Ibu, kita punya 4 macam kasih. Ya, 4 macam kasih. Yang pertama, kasih kita kepada Allah. Itu namanya kasih agape. Ya, kasih Allah kepada manusia dan kasih kita kepada Allah itu namanya kasih agape. Yang kedua, Bapak Ibu, kasih kita kepada saudara. Semua, bukan saudara kandung ya. Semua, saya dengan Bapak Ibu dengan saya. Itu namanya kasih filial. Kasih persaudaraan, kasih persahabatan, kasih pertemanan, kasih kawan, itulah namanya kasih filial. Yang ketiga, Bapak Ibu, kasih hubungan darah.
kasih hubungan darah itu artinya saya dengan anak saya, ya. Hubungan darah Bapak Ibu, adik dengan kakak. Artinya ada satu hubungan darah itu yang namanya kasih storge. Sedangkan kasih yang terakhir Bapak Ibu yang hanya bisa dimiliki oleh suami dan istri dan tidak boleh dimiliki oleh yang lain. Itu yang namanya kasih eros Bapak Ibu. Maka Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, anak-anak muda yang belum diberkati di dalam ikatan pernikahan, jangan coba-coba membangun hubungan kasih eros. Dilarang keras. Karena hanya yang memiliki kasih eros adalah kasih yang sudah diberkati oleh Tuhan dalam pernikahan. Itu dia. Hanya itu 4 macam kasih Bapak Ibu yang dimiliki oleh kita manusia Bapak Ibu dalam dunia ini. Dan kita mau belajar tentang kasih agape itu Bapak Ibu. Kalau kasih tentang filia, kasih storge, kasih ke saudara, kasih terhadap anak, kasih kepada suami istri Bapak Ibu sudah sering kali kita bahas. Dalam pernikahan, Pak Gembala sudah sering kali katakan, dan sudah sering kali khotbah. Dalam hubungan rumah tangga Pak Gembala juga sudah sering kali khotbah. Tetapi sekarang fokus kita bagaimana kita mau melakukan kasih agape ini, kasih Allah ini. Allah mengasihi kita dan kita mengasihi Allah Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau berbicara tentang mengasihi, hal yang paling penting Bapak Ibu yang harus kita yakini dan kita imani dalam kehidupan kita, Tuhan Yesus sangat sayang dengan kita semua. Ada amin? Kita harus yakini itu Bapak Ibu. Kita harus imani bahwa Tuhan Yesus itu sangat sayang dengan kita. Apapun kondisimu, apapun keadaanmu, jatuh bangunnya hidupmu, ataupun baik buruknya keadaanmu, Tuhan Yesus sangat sayang dengan Bapak Ibu. Amin. Ya. Oh Pak Gembala, kami itu udah suah semayang Pak Gembala. Kami itu udah suah berdoa Pak Gembala. Kami pun juga rajin dari perpuluhan. Tapi hidupku macam itu Pak Gembala. Peridam aja, nada kala semu-semu. Ekonomi saja berantakan. Anak-anakku enggak berhasil. Apakah Tuhan Yesus sayang dengan saya? Bapak Ibu, saya mau katakan, apapun keadaanmu saat ini, apapun kehidupanmu baik burukmu, Tuhan Yesus sangat sayang dengan kita, sangat sayang. Kalau Tuhan Yesus tidak sayang Bapak Ibu, kita nggak akan ada sampai saat ini Bapak Ibu. Amin. Kita nggak akan ada sampai saat ini Bapak Ibu kalau Tuhan Yesus tidak sayang. Mungkin 2 bulan yang lalu kita sudah celaka, atau mungkin 1 hari yang lalu kita mungkin sudah sakit, kita sudah mati, ataupun mungkin hal yang lain. Ya. Maka Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, bukan hanya bagi kita semua sebagai kaum awam, sebagai jemaat Tuhan. Kami ini gembala, kami ini hamba Tuhan. Tetapi karena Tuhan Yesus sayang dengan Pak Gembala, Tuhan Yesus betul-betul izinkan Pak Gembala menghadapi masa-masa, bahkan sampai ke dalam lembah kelam sekalipun, Tuhan Yesus tetap sayang Anda Bapak Ibu. Ada amin. Saudara, Wahyu 3 ayat 19, Tuhan bilang apa di situ? Tolong silakan Bang Koko. Bagaimana bukti kasih Tuhan kepada kita? Dia bukan hanya menegur kita Bapak Ibu. Bagaimana bukti kesayangan Tuhan kepada kita? Bukan hanya menegur, bukan hanya mengasihi, tetapi Dia juga menghajar kita supaya kita bertobat. Apa kata firman Tuhan itu? Barang siapa ku kasihi, ya, dia ku tegur dan ku hajar. Ya. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Relakanlah hatimu dan bertobatlah. Kita sebagai orang tua, kalau kita sayang anak, ketika anak buat salah, ketika anak buat jahat, apa yang kita lakukan? Hanya negur saja, hanya kasih tahu saja. Pernahkah kita bahasanya menghajar, memberikan hukuman? Maka Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Pak Gembala tidak mau ambil contoh yang banyak. Pak Gembala ambil contoh diri Pak Gembala saja, karena Pak Gembala alami. Karena Tuhan Yesus sayang sama Pak Gembala, Tuhan Yesus hajar Pak Gembala. Serius. Ketika Pak Gembala merenungkan kenapa Pak Gembala mengalami sakit itu, karena Pak Gembala rakus. Itu karena Pak Gembala buat jahat di hadapan Tuhan. Bagaimana kau mendidik jemaat Tuhan? Bagaimana kau mendidik domba-dombaku, kata Tuhan, sedangkan kamu sendiri tidak bisa menjadi gembala yang baik. Diri Pak Gembala Bapak Ibu. Pak Gembala kasih contoh diri Pak Gembala ya, jangan kasih contoh yang lain. Contoh Pak Gembala saja.
Salah satu penyebab kenapa penggembala sakit karena penggembala buat jahat di hadapan Tuhan. Hamba Tuhan loh. Maka Bapak Ibu, selagi Tuhan sayang dengan kita, Dia hajar kita supaya kita merelakan diri kita pasrah kepada Tuhan dan kita bertobat. Amin. Jangan sampai Bapak Ibu kita dihajar Tuhan lewat selang infus. Bersyukur bahwa kita masih dihajar Tuhan lewat firman Tuhan. Amin. Kita masih dihajar Tuhan oleh firman Tuhan. Maka mari Bapak Ibu belajar dengan itu. Kalau itu betul-betul kena kepada kita, jangan nyaman kok. Baga mah Bapak kepalaku. Nyam bagaya ke lakiku ya, nyam bagaya ke biniku ya, nyam bagaya ke anakku ya. Jangan begitu. Firman Tuhan itu Bapak Ibu, itu contohnya kepada kita, bukan contoh kepada orang lain, tapi ngacanya kepada kita. Amin. Ya. Firman Tuhan itu ke kita, bukan kepada siapa-siapa. Ke kita. Ya. Maka Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus terlalu sayang dengan kita Bapak Ibu. Maka Dia menegur kita dan Dia menghajar kita dengan masalah yang kita alami, supaya betul-betul kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, bahwa kita sadar bahwa semuanya punya Tuhan, kita hanya mengelolanya, dan mari kita bertobat kalau kita buat salah sama Tuhan. Karena Dia sayang dengan kita. Dia tidak mau kita semua binasa. Maka Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, karena Dia sayang dengan kita, Tuhan Yesus mau datang Bapak Ibu. Tuhan Yesus mau datang kepada kita semua yang kotor, kita semua yang najis, kita semua yang berdosa. Bukan orang yang menganggap dirinya hebat, bukan orang yang menganggap dirinya pintar, bukan orang yang menganggap dirinya alim, bukan orang yang menganggap dirinya sok suci. Dan ya, makanya dalam Markus 2 ayat 17 di situ Tuhan mengatakan bahwa bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Maka Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus, Tuhan paling senang kita yang kotor ini, kita yang berdosa ini, kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita mengaku, Tuhan, saya ini berdosa, Tuhan, ampuni saya Tuhan. Tuhan, ketika aku dapat masalah ini Tuhan, aku merendahkan diri di hadapan Tuhan. Tuhan, aku minta ampun, aku sudah buat dosa ini, aku sudah buat dosa itu, aku minta ampun Tuhan, tolong aku Tuhan. Dan mampukan aku untuk tidak melakukan dosa yang sama. Harusnya seperti itu doa kita. Jangan Tuhan sudah tegur, tetapi kita semakin keras. Maka Bapak Ibu, dua hal saja yang menjadi perenungan kita hari ini. Yang pertama, tentang kasih kita kepada Allah, itu sebagai bentuk penghormatan kita kepada Tuhan. Itu yang pertama. Kasih kita kepada Allah Bapak Ibu sebagai bentuk penghormatan kita kepada Tuhan. Bapak Ibu, Pak Kepala mau tanya kepada kita, kalau tiba-tiba ada pimpinan negara datang kepada kita, jangan jadi pimpinan negara, jangan Pak Presiden, Bapak Prabowo lah, Pak Bupati saja datang ke kita, Pak Dadi datang ke tempat kita. Bagaimana sikap kita Bapak Ibu? Baiklah kita, ngumpul. Habis ngumpul ngapain? Bersumanya nyaman-nyaman, sembelih ini, manu, sembelih segala macam, betul? Atau hanya di hotel kopi gona? Ya, kita melakukan itu karena apa? Kita menghormati dia seorang pemimpin kita, dia seorang pemimpin kabupaten kita. Kita menghormati dia. Sekarang Tuhan Bapak Ibu, kita menghormati Tuhan bagaimana bentuknya? Bagaimana bentuk kita menghormati Tuhan Bapak Ibu? Ya. Nah, saudara, kalau memang kita betul-betul mengasihi Tuhan, kita menghormati Tuhan, ya Tuhan bilang Bapak Ibu, jangan menduakan Tuhan. Jangan duakan Tuhan, andalkan selalu Tuhan Bapak Ibu. Yakobus 1 ayat 8, orang yang mendua hatinya tidak akan tetap tenang hidupnya Bapak Ibu. Yakobus 1 ayat 8. Maka Bapak Ibu belajar untuk jangan menduakan Tuhan. Dalam hukum Tuhan Bapak Ibu, 10 hukum Tuhan, dalam ayatnya Keluaran pasalnya yang ke-20, ayatnya yang ke-3, ayatnya yang ke-4, 5, 6 Bapak Ibu. Di situ Tuhan bilang dengan tegas, jangan ada padamu
Coba buka Bang. Keluaran 20 ayat 3. Apa kata firman Tuhan di situ? Keluaran 20 ayat 3. Siap, 1, 2, 3. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Ayat 4. Jangan membuat, ayat 4 Bang. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Artinya, jangan menduakan Tuhan, jangan ada Allah lain. Sebab ayat yang kelima, Tuhan bilang Dia adalah Allah yang sempurna, Bapak Ibu, yang membalaskan kesalahan Bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan ketiga, keempat dari orang-orang yang membenci aku. Saudara, jangan duakan Tuhan kalau memang kita betul-betul sayang Tuhan, kita betul-betul menghormati Tuhan. Ya, maka mari Bapak Ibu, jangan ketika kita ada masalah, jangan lari ke hal yang lain, lari kepada Tuhan, berdoa sama Tuhan. Bapak Ibu, ketika engkau bertengkar dengan lakimu, ketika engkau bertengkar dengan binimu, undang mula status mama-mama. Amin. Mama-mama, nah mula SW. Pane SW? Pane SW? Bapak Ibu, Pak Gembala ketika melihat status WA setiap jemaat, karena kan Pak Gembala punya nomor jemaat, Pak Gembala hanya berdoa, Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain Bapak Ibu. Ketika engkau ada masalahmu Bapak Ibu, ketika engkau ada masalah, undang diumbar-umbar supaya seluruh dunia ini tahu. Tidak usah bon pendek. Amin. Gak penting Bapak Ibu. Untuk apa dunia tahu masalahmu? Mereka hanya bilang, yudai juara ada, semangat lah, yudai. Hanya kata-kata itu Bapak Ibu. Tidak ada kata-kata lain. Mending ketika kita ada masalah, kita bilang sama Tuhan lewat doa. Itu lebih penting. Amin. Kebanyakan Bapak Ibu doa, apalagi anak muda, jangan salah. Sikit-sikit status. Statusnya yang senang-senang aja lah, yang suka-suka cita aja lah, gak usah duka-duka cita. Ya. Ya. Maka Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, itu sikap kita ketika kita menghormati Tuhan. Ya mari kita tolong kita jangan duakan Tuhan, cari Tuhan Bapak Ibu. Dan yang kedua Bapak Ibu, di dalam ayatnya yang ke-89 ayat 9 Pak. Ayat 9 Keluaran 20. Kita harus ingat waktu Tuhan. Dikatakan situ apa kata ayat 9? Keluaran 20 ayat 9, 1, 2, 3. Coba lihat, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Betul Bang? Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat, ayat 9 Bapak Ibu. 6 hari lamanya engkau bekerja. Ya, ingat waktu Tuhan. Kalau udah tahu hari Minggu itu waktunya untuk Tuhan, ya 6 hari lamanya engkau bekerja dan melakukan segala pekerjaan. Ayat 8-nya berarti. Ya, Tuhan udah kasih waktu Bapak Ibu untuk kita. Kalau kita ingat waktu hari Minggu, yaitu untuk Tuhan. Jangan untuk yang lain Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Pak Gembala Gana Bapak Ibu, tadi Pak Gembala katakan, Pak Gembala Gana. Mama yang biasa nama PK angkat tangan. Oke. Ninga Pak Gembala Gana yang biasa nama PK, bukan hanya yang nama PK, yang sering kali angkat kongil, angkat tangan. Oke. Pak Gembala nanya, yang angkat pekan Bapak? Yang angkat pekan. Ibadah jam 7, jam berapa UAS? Jam 4. Berapa bersemua jam berapa? Angkat sembahyang jam berapa? Kalau sembahyang jam 7. Oke. Yang angkat kongil
Diumumkan jam 9 angkat. Ditunggu oleh mobil truk di depan langkah gembala. Jam berapa ya? Why? Jam berapa ya semua berapa? Jam berapa ya bertemu di langkah gembala? Sekarang nggak sembahyang hari Minggu. Jam berapa ya UAS? Jam berapa Rabi semua? Jam berapa yang akan dari langkau? Ya. Itu dia sebagai contoh simpel Bapak Ibu kalau kita ingat waktu Tuhan. Bagaimana kan gana Bapak Ibu mantau kita yang akan pekan. Nyaka pusat ndak wah. Kita lagi tidungin aja wahnya. Hai. Sampai Bapak Ibu untuk pekan pemuda kemarin Bapak Ibu sampai bahasa hati aja pakai pekan kau maninya gabus sampah. Aja gak pakai pekan tuh maninya gabus sampah. Angkat sembahyang juga punya kan. Aja pakai pekan tuh. Ada kalah bilang kau kah. Uas pemaya bitunya tuh. Mani pemaya bitu. Wah, di kotak Bapak Ibu kami angkat angin ya lu. Lagi kotak, main sendal. Kayak ya. Kadang begitu Bapak Ibu ya. Jadi mari Bapak Ibu kita mengasihi Tuhan sebagai bentuk penghormatan kita kepada Tuhan, bentuknya ya kita jangan mendoakan Tuhan dan mari kita ingat akan waktu Tuhan. Itu yang pertama. Dan yang terakhir, kasih kepada Tuhan Bapak Ibu sebagai bentuk ungkapan syukur kita kepada Tuhan, maka kita harus mengasihi sesama. Kasih kepada Tuhan yang pertama tadi adalah sebagai bentuk penghormatan kita kepada Tuhan. Dan yang kedua, kasih kepada Tuhan sebagai bentuk ungkapan syukur kita kepada Tuhan, maka kita harus mengasihi sesama. Ya, kita harus mengasihi sesama. Mengapa Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus? Karena Bapak Ibu, Tuhan berikan perintahnya Bapak Ibu. Ya, ayatnya yang ke-12 tadi. Dalam Yohanes 15. Inilah perintahku supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Ya. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus, Tuhan mengajarkan kita supaya kita saling mengasihi antar sesama karena Tuhan Yesus sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Ya, itu kita mengasihi Tuhan sebagai bentuk ungkapan syukur. Maka karena kita mengucap syukur kepada Tuhan, Tuhan Yesus sudah sayang dengan saya, maka saya harus mengasihi sesama. Tuhan Yesus mengasihi kita Bapak Ibu. Bentuknya Bapak Ibu, bukti nyata Bapak Ibu adalah pengampunan dan pengorbanan. Sekali lagi, karena Tuhan Yesus sayang dengan kita, maka bukti nyata dalam kasihnya kepada umat manusia adalah pengampunan dan pengorbanan. Di mana Dia mengampuni kita semua umat manusia yang berdosa, seburuk apapun, sekotor apapun, senajis apapun, Dia mengampuni kita. Dan karena Dia mengampuni kita, Dia mau mengorbankan dirinya untuk kita supaya kita semua tidak ada yang binasa Bapak Ibu. Bapak Ibu jangan menganggap bahwa kasih Allah kita itu cuma adalah Allah yang kasih. Bapak sudah sering kali ingatkan. Allah yang kasih di mana Dia hanya mengampuni. Tetapi Allah kita juga adalah Allah yang adil Bapak Ibu. Di mana setiap orang yang bersalah itu harus dihukum. Ya, dan upah dari dosa dalam Roma 6 ayat 23 itu dikatakan adalah maut, kematian kekal. Dan Tuhan tidak mau Bapak Ibu kita semua umat Tuhan itu binasa, kematian kekal. Maka Dia yang harus menggantikan supaya hukuman itu tetap berjalan dan pengampunan juga itu tetap berjalan. Maka Yesuslah yang harus mati. Ada amin. Itu sebab oleh karena kasih-Nya. Maka Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus, kalau Tuhan Yesus sudah terlebih dahulu mengampuni kita semua, Tuhan Yesus sudah terlebih dahulu mengorbankan dirinya untuk kita Bapak Ibu, maka mari Bapak Ibu, jangan lagi ada di antara kita saling benci, iri hati,
dendam, dengki. Boleh mantau pangan senang, nyan mantau pangan susah. Jangan Bapak Ibu, jangan, tidak boleh seperti itu, ya. Berhenti Bapak Ibu dalam hidup kita, apalagi sesama keluarga kita semua, banyak keluarga di sini, satu keluarga besar banyak di sini kita, ya. Sesama keluarga saja masih ada iri hati dengki. Mantau keluarga kita istilahnya hidupnya nyaman, lalu mulailah menyebarkan fitnah segala macam, menyebarkan berita-berita ini sehingga membuat astaga Tuhan Yesus tolong. Ya, maka Bapak Ibu jangan, engkau tidak akan pernah hidup tenang, engkau tidak akan pernah hidup nyaman Bapak Ibu, engkau tidak akan pernah diberkati kalau hidupmu hanya iri hati dan iri hati Bapak Ibu, tidak akan pernah Bapak Ibu. Ya. Tetapi belajarlah untuk mengampuni. Meskipun Bapak Ibu orang itu telah menyakiti kita, bahkan kita sudah buat baik kepada dia tetap sakiti kita, Tuhan ajarkan ampuni. Ampuni Bapak Ibu, karena dia terlebih dahulu mengampuni kita. Dan belajarlah untuk berkorban bagi Tuhan. Ya, maka Bapak Ibu inilah bentuk kita, kasih kita kepada Tuhan. Dia sudah mengampuni, maka kita juga harus mengampuni. Dia sudah sayang kepada kita, maka kita juga harus sayang kepada sesama kita. Dia sudah berkorban bagi kita, maka kita juga harus berkorban bagi Tuhan Bapak Ibu. Ini sebagai bentuk kasih kita Bapak Ibu kepada Tuhan. Dua hal ini saja Bapak Ibu yang perlu kita renungkan pada pagi hari ini, ya. Mari kita harus saling mengasihi. Kasihilah Tuhan sebagai bentuk kita menghormati Tuhan, dan kasihilah Tuhan sebagai bentuk ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini memberkati kita semua. Mari kita semua bangkit berdiri.